Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan malam bagi kita adalah melalui Injil Yohanes 10 ayat 22 hingga ayat 30 dengan judul Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, entah sudah berapa kali kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabul. Akibat selanjutnya barangkali kita merasa kecewa kepada Tuhan. Karena kekecewaan tersebut, lalu kita menjadi malas untuk berdoa, malas untuk ke gereja, malas untuk terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan atau pada gerakan sosial dan kemanusiaan. Karakter demikian alami adanya. Karena natur atau tabiat setiap orang masih terbelenggu pada sebab dan akibat, perbuatan dan jawaban, kerja dan upah, rugi dan untung, baik atau jelek, sederhana atau kemewahan, lembut atau keras, damai dan ribut, keriput dan kencang, rapi atau amburadul, senang atau kecewa, ragu atau percaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seringkali pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Manusia memang tidak bisa dilarang untuk menjadi kecewa, namun di lain pihak manusia diundang untuk makin mengenal Allah sehingga makin mengenal kehendaknya atas diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes, renungan malam ini diceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menjadi kecewa terhadap Yesus. Mereka awalnya sudah tidak sabar untuk mendengar dari perkataan Yesus sendiri tentang identitas dirinya. Apakah Yesus itu memang Mesias yang sedang mereka nantikan itu? Atau bukan? Mereka memang sudah lelah berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka amat menantikan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun jawaban Yesus yang keluar dari mulut Yesus adalah, "Aku dan Bapa adalah satu." Jawaban Yesus tersebut sama artinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Karena jawaban Yesus ini
Mereka bukan saja amat kecewa, tetapi juga tersinggung dan marah. Kenyataan itu juga lah membuat Yesus dalam riwayatnya, panjang cerita, hingga Yesus tersalib sebagai inilah dia Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seorang bernama Christian S. Lewis, seorang penulis buku renungan-renungan rohani populer, menyebutkan kondisi seperti orang Yahudi yang kecewa ini bagi kita sebagai umat tebusan membuat inilah akhir dari segala kisah menuju suatu kesiapan yang tak berubah dan sulit mau terubahkan. Akan tetapi bagi mereka ini, semua itu hanyalah awal dari kisah yang sesungguhnya. Seluruh kehidupan mereka di dunia ini hanya merupakan sampul dan halaman judul. Sekarang akhirnya mereka memulai pasal 1 dari kisah besar yang tidak seorang pun di bumi ini pernah membacanya, yang berlangsung untuk selamanya. Dan setiap babnya lebih baik daripada bab sebelumnya. Mereka yang bimbang dan kecewa mendapatkan teguran keras. Dan sampai disebutkan bahwa mereka tidak termasuk domba-dombaku. Sehingga seperti ada pemaksaan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, seolah-olah hendak mengatakan, engkau sendiri telah melihat semua itu dan mengatakannya. Sesuatu yang tak biasa, membongkar borok orang tidak percaya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bagi kita semua Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberi hidup kekal bagi yang percaya. Yesus berucap, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Ditegaskan lagi, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah syafaat Yesus dalam mendoakan dunia ini serta segala isinya. Kita membaca pada Yohanes 17 ayat 20 hingga 24, dinyatakan di sana, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang memang adalah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa perkataan Yesus dan syafaat Yesus ini adalah merupakan bagian yang penting dan mungkin paling terpenting untuk kita resapi, terhisap kepada penguatan oleh curahan daripada kasih sayang Tuhan Yesus yang mengatakan Dia dengan Bapa adalah satu. Saudara terkasih, ingatlah bahwa pekerjaan yang direncanakan dengan baik tentu akan menghasilkan yang baik pula. Menjadi pesan yang sangat bermakna bagi kita ketika prosesi masuknya tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus di Bait Allah di Yerusalem diserambi Salomo di masa yang lalu. Tetapi pada zamannya ketika Rasul Petrus, salah seorang muridnya Yesus, berkhotbah di serambi Bait Kudus Salomo yang tentang Yesus diceritakan sebagai didaskalos atau pribadi yang pantas untuk diteladani. Ketika berjalan-jalan pada musim dingin itu, memberitahukan kabar baik kepada kita sekarang. Pekerjaan yang baik mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita persiapkan segala tugas dan pekerjaan kita dengan baik melalui perencanaan yang baik sehingga hasil mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita persiapkan segala tugas sekali lagi dan pekerjaan pelayanan dengan baik sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia yang Dia kasihi. Kini kita menjawabnya dengan kebimbangan yang mengubahkan menjadi percaya. Itulah menjadi kasih karunia kepada setiap orang yang sedang berjalan menuju hidup yang kekal. Sekali lagi ditandas buktikan dengan ucapan Yesus, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah yang adalah satu dengan Bapa, Engkau mengasihi semua domba-dombamu dan bahkan mengasihi semua isi ciptaanmu. Tetapi masih banyak yang bimbang, orang-orang yang menghuni dunia ciptaanmu ini. Karena itu Tuhan, Engkau mengasihi semuanya. Kami yang sudah mengenal suara gembala kami, dan kami adalah domba-domba, diajar untuk memberitakan kerajaan Shalom supaya makin banyak orang percaya kepadamu dan dunia percaya bahwa Engkau dan Bapa yang adalah satu adalah Mesias sesungguhnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami dari hati berlandaskan kasih oleh kuasa Roh Kudus berdoa, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.